pangan semua, apa kabar? Bertemu kembali di podcast B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Bersama saya Isabella Fauzi di YouTube channel Badan Pangan Nasional. Saatnya bicara pangan, ayo wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Nah, Sobat Pangan yang pernah belanja di pasar tradisional maupun modern pasti tahu deh bagaimana penjual pangan segar ini membungkus belanjaan pangan segar kita. Contohnya nih, misalnya di pasar tradisional, sayuran dimasukkan ke plastik bekas, ikan dikresek atau plastik hitam, rempah-rempah dibungkus kertas, buah-buahan di plastik mika, atau mungkin Sobat Pangan ada yang pernah tahu pedagang menggunakan kertas koran untuk membungkus pangan segar lainnya. Nah, kira-kira itu bahaya atau tidak ya? Atau kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya nggak bahaya gitu. Nah, ini untuk menjawab kekhawatiran dan juga kegelisahan Sobat Pangan, kita akan bahas satu topik menarik dari Badan Pangan Nasional, yaitu terkait dengan tips mengemas pangan segar yang aman. Dan kita langsung menghadirkan nih narasumber akademis yang sudah lama berkecimpung di dunia kemasan pangan. Beliau adalah Profesor Dr. Nugraha Edi Suyatma, STP DEA, dosen dan peneliti Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor. Nah, kita sapa dulu ya. Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang di podcast kita hari ini ya. Sama-sama. Jadi Prof, hari ini tuh kita akan membahas satu topik yang sebenarnya ini penting gitu untuk kita semua aware gitu ya. Karena kan kemasan pangan segar itu juga hal yang butuh sekali mendapatkan perhatian dari kita gitu terkait dengan kualitas pangan yang nanti akan kita konsumsi. Nah, tapi sebelum kita berangkat lebih jauh nih tentang topik hari ini, saya mau nanya dari kemasan pangan itu sendiri sebenarnya itu definisinya apa sih? Oke, kemasan pangan itu sebenarnya kan kalau diartikan secara mudah itu adalah bahan yang dipakai untuk membungkus atau wadah ya, kemasan ya. Tapi ya, kemasan pangan itu memiliki fungsi yang sebenarnya tidak hanya sekedar wadah, tapi juga fungsi untuk melindungi, fungsi untuk memberikan kenyamanan. Kenyamanan bagi siapa? Kenyamanan bagi si penjual, kenyamanan bagi si pembeli ya atau pengguna ya. Dan juga fungsi kemasan itu juga untuk memberikan komunikasi ya. Jadi sebenarnya di kemasan bisa ditempelkan label, ditempelkan merek, ditempelkan informasi nilai gizi dan lain-lain. Nah, itulah fungsi kemasan. Jadi ada 4 fungsi dasar dari kemasan: sebagai wadah, sebagai pelindungan, sebagai memberikan kenyamanan, dan yang keempat itu adalah untuk memberikan komunikasi ya, dan Iya. termasuk juga untuk promosi di situ. Di komunikasi itu kan jadi dengan label yang menarik Iya, ya, iya, itu kan betul. juga akan sebagai media promosi Betul. bagi si produsen gitu Iya, betul. ya. Misalnya diproduksi dari mana gitu Betul kan. ya, jadi di situ Asli daerah mana gitu bisa di betul situ ya. betul, Oh, iya, dan iya. harus memenuhi peraturan pelabelan ya. Sekarang kan juga pangan segar juga ada aturan ya, label pangan segar gitu. Jadi Oh, harus ada sudah ada gitu. Jadi ada seperti tadi disebutkan juga sama standarnya ya. label. Jadi ada Iya. asal dari mana ini, kalau kita pengen beli mangga kan enaknya mangga harum manis Probolinggo gitu ya. Jadi Misalnya, ya, iya, 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 iya. jadi Oke, bisa ditaruh di situ juga di kemasan. Ini sebenarnya betul sepenting itu peran kemasan pangan segar itu ya. betul. Oke, baik. Nah, untuk jenisnya sendiri, Pak, sebenarnya ada berapa banyak sih jenis kemasan pangan? Kalau berbicara jenis, sebenarnya tidak banyak kan, namanya bahan kemasan kan hanya ada bahan kemasan plastik, logam, gelas ya, kemudian ada kertas karton dan kemasan yang alami ya, dari maksudnya alami itu adalah dari bahan-bahan alami yang tidak diolah ya, seperti Contohnya hanya seperti dari apa misalnya? anyaman bambu, daun ya, Besek ya? Enggak ya? besek itu anyaman bambu betul Oh ya. iya benar kan? Kemudian juga dari serabut. Nah, itu kalau dari bahan kemasan sebenarnya simpel, tetapi setiap jenis bahan kemasan ada banyak jenisnya ya. Contohnya plastik gitu ya. Mhm. Plastik itu jenisnya banyak sekali, banyak banget. Ada PET, LDPE, HDPE, Oh, sampai mungkin bisa dihitung lebih dari 30 pasti ya itu mhm. untuk yang dipakai untuk kemasan. Oke. Belum yang namanya kertas karton juga banyak jenisnya. Logam pun sebenarnya kalau di spesifikasi itu Iya. juga banyak jenis-jenisnya gitu, iya. Oh, Jadi oke. tapi kalau dari penggunaan, Mhm. itu tergantung dari
produknya yang Oke. dikemas gitu. Mhm Ya, produk mhm. pangan yang dikemas seperti apa, nah itu pilih kemasan yang cocok nanti gitu, Mhm ya, mhm mhm mhm. gitu. Jadi secara Mhm. garis besar tuh ada apa aja tadi, logam, plastik, Gelas, gelas, kertas kertas karton, karton, sama kemasan alami ya, kemasan kayu, dan alami. ya Iya, kayu kan juga untuk 5 ya jadi? kemasan pelet ya. Cuman Mhm. kalau kemasan yang kayu banyaknya untuk kemasan sekunder ya. Oh. Kertas karton, sekarang kertas juga kemasan primer dipakai tapi terbatas ya. Yang sekunder yang banyak ya sebagai kardus tuh ya, kotak Oke. kardus tuh. Nah, Iya 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 iya, oke. jadi itu kemasan sekunder. Apa sih Kemasan pengertian sekunder. kemasan primer Nah sekunder? iya, Primer itu artinya kemasan yang kontak langsung dengan produk pangan ya. Itu primer artinya dia kontak langsung gitu ya. oh, maksudnya dia, di dalam kemasan tuh langsung barangnya, makanan pangannya? Maksudnya sebagai wadah, Mhm, kalau kita punya bungkus Indomie, sebungkus Indomie itu ya. iya, Nah, kemasan plastiknya itu kemasan primer ya primer, saja, oh, tapi kardusnya satu box Indomie itu, mhm, nah itu sekunder sekunder, oke. kardusnya itu, ya. Ngerti ngerti, saya Mhm, paham paham paham. Oke, gitu. jadi itu bedanya ya antara Betul, kemasan primer dan ya, sekunder. ya. Oke. Oke, baik. Mhm, Baik, Prof. Nah, ini mhm, kan terkadang di beberapa kemasan pangan di pasar modern gitu ya, ada yang bertuliskan food grade atau mhm. non-food grade. Itu ada bedanya ya, Prof? Ada, jelas Oh. pasti. Jadi itu kalau di label kemasan ya, kita pengen mau beli bahan kemasan, dituliskannya food grade, ya artinya tuh grade tuh artinya kan mutu ya, kelas mutu. Hmm. Food ya artinya untuk pangan. Jadi kelas mutu, jadi mutu dari kemasan tersebut tuh cocok untuk digunakan pada pangan gitu. Jadi aman Oh. untuk pangan istilahnya ya, mudahnya itu. Sedangkan yang non food grade itu tidak diperuntukkan untuk pangan ya. Hmm. Mungkin sama-sama sebagai plastik ya, plastik HDPE terutama ya, plastik kresek. Ada Oh. plastik kresek hitam yang untuk belanja atau untuk kantong sampah itu kan non food grade ya, Iya mestinya iya. nggak boleh untuk pangan. Heeh. Tetapi kalau yang HDPE yang kantong yang untuk, bening ya, bersih, yang putih ya, Mhm putih mhm. keruh ya, kresek-kresek putih keruh, nah itu bisa untuk pangan ya. Jadi untuk Oh. bungkus bakso, bungkus itu dia cukup tahan panas ya, HDPE itu tahan sampai 115 derajat Celcius dia. Oke. Wah, itu lumayan itu suhunya. Jadi makanya ada kan produk-produk yang dijual beras ya, Iya beras iya. klaimnya itu untuk apa itu, untuk, eee apa, nasi instan ya, nasi Oh. tinggal cemplung gitu ya, nasi tim gitu ya sepertinya ya. Heeh heeh. Nah itu kan, eee, dibungkus dengan itu aja, plastik HDPE, Plastik produk ADPE. impor dari Malaysia bahkan itu ya, karena Ok saya dulu pernah mengaudit itu oke. produknya itu ya. Nah Mhm. itu, pakai plastik HDPE ya. HDP. Kalau HDPE tuh masuknya ke mana dia? Food grade atau non food grade? HDPE itu ada yang food grade, ada yang non food grade. Oh, jadi kita harus hati-hati juga ya Nah iyalah, sebenarnya? jadi plastik itu sama-sama jenis HDPE, tapi ada yang HDPE. food grade. Kalau food grade biasanya dijamin itu materialnya itu semuanya masih virgin, tidak ada aditif yang digunakan ya. Tetapi kalau Mmm. yang non food grade, HDPE yang untuk plastik sampah, biasanya itu plastik hasil recycle, daur ulang. Aduh, Kemudian tambah pewarna, tambah apa, nah itu kan itu bahaya banget itu kalau bahaya. buat Makanya pangan yang segar lagi hitam kan? itu Mhm. kan juga kalau kita lihat permukaan plastiknya beda banget Iya, sama yang oke. food grade. Kemudian juga baunya juga Bisa pasti beda banget. diidentifikasi ya, beda Secara banget. visual, secara sensori bisa Oke, baik. Makanya dibedakan. sepenting itu membedakan yang food grade dan juga non food grade Betul, ya. betul Kita harus sekali. lihat Betul. kategorisasinya makanya ya. Ya. Oke, baik, Prof. Nah, Mhm, ini kemudian Prof ada juga kemasan yang mhm. berisikan lambang-lambang seperti segitiga Ya, dan juga lain-lain gitu ya. ya, Nah, bisa dijelaskan nggak maksud dari lambang-lambang tersebut, ya. Prof? Baik, nah segitiga itu ditujukan untuk menunjukkan logo daur ulang sebenarnya. Angka segitiga kan sebenarnya segitiga kan bentuk panah panah, Oh, daur ulang, sirkel sistem kan. daur Nah itu ulang ya? daur Apa ulang, siklus siklus? siklus ya, siklus Oh, kan jadi panah-panah yang bentuk reuse, segitiga. reduce, recycle. Bukan, Bukan. panah itu hanya untuk dan ada kodenya. Nah kode Oh, itu oke, sorry. menunjukkan kode angka ya. Mhm. Kode angka itu menunjukkan jenis plastiknya, jenis polimer plastiknya gitu. Mmm. Jadi kan dulu pernah ada isu ya ini PET angka kodenya 1 hanya boleh dipakai 1 kali gitu.
Pernah ada Oh, isu seperti itu oke, ya. heeh. Benar atau tidak? Itu tidak salah ya, itu salah. Karena yang betul Mmm. angka 1 ya itu menunjukkan jenis polimer plastik PET itu adalah 1 gitu. Oh, Kalau oke. 2 itu HDPE ya, kalau 2 3 HDP. itu PVC, kalau 4 itu adalah LDPE ya, 5 itu adalah polipropilen gitu ya. Nah, Mmm. 6 itu polistiren ya, Mhm mhm. 7 lain-lain ya. Nah, sebenarnya kode kemasan plastik di Indonesia itu kan hanya 7 ya. Mhm. Itu Itu jenisnya sudah ya berarti ya, kodenya betul, tuh itu berdasarkan dari Kementerian Perindustrian ya, peraturan Kementerian Perindustrian oke. yang menyatakan kewajiban menyantumkan logo daur ulang ya pada Heeh. kemasan plastik. Itu sudah dari tahun 2010 rasanya ya kalau saya tidak salah ya peraturan itu. Kalau di luar negeri itu sudah lebih luas ya. Kode daur ulang itu tidak hanya untuk plastik, tapi semua bahan kemasan ya. Logam pun juga ada gitu. Karena jenis-jenis logam kan ada logam baja ya, logam Mhm. kaleng aluminium ya. Jadi dibedakan Mhm mhm. kodenya. Kemudian ada juga kertas. Jenis-jenis Mmm. kertas juga banyak, ada yang kertas karton biasa, ada yang kertas yang sudah dikasih treatment, Mhm. ada yang multi layer ya. Nah Oh, itu sebenarnya di Indonesia nggak ketinggalan nih peraturannya belum belum sampai ke sana? di-update Oh, gitu. belum Iya, diupdate. betul ini saya Oke. udah sampaikan di kuliah Mhm. jauh-jauh lama ya, Jauh-jauh selama hari kuliah ya, ngajar kuliah Prof? Iya, kemasan itu saya betul. udah selalu sampaikan nih Mhm. update kode kemasan di Indonesia itu masih ketinggalan banget itu. Oke. Jadi kalau di luar negeri itu sudah kode kemasan tuh Detail ya, semua bahan detail banget. kemasan tuh dikasih kode gitu, Mhm. kode daur ulang itu gitu. Di Oke. Indonesia masih untuk plastik saja Mhm dan mhm. 1 sampai 7. Sementara kalau plastik itu sebenarnya sudah ada kode sampai 8. 8-nya itu 8. ada jenis kemasan yang lain gitu ya. Lain-lain Oh. itu juga jenisnya banyak itu ya. Kalau tadi saya sebutkan kan 6 ya Mmm. yang Mhm ada mhm. kode spesifik. Artinya nomor 7 itu banyak sekali jenisnya. Ada Ada ya lagi sekarang jadi sub isu ininya apa, ya? ya Heeh. polikarbonat tuh masuk di Mhm. situ, melamin ya masuk di situ ya, Banyak poliamid banget atau nilon masuk di situ gitu. Banyak jenisnya. sekali jenis plastik ya. Oke. Jadi yang penting disimpulkannya Mhm. kode daur ulang segitiga Segitiga itu itu, menunjukkan kode daur ulang ya, daur angka ulang. 1, 2, 3, sampai 7 ya, Mhm. untuk yang ada saat di Indonesia saat ini, itu Mhm. menunjukkan jenis plastiknya ya, jenis Oke. bahan plastiknya itu apa gitu Iya, ya. oke. Itu untuk memudahkan Informasi itu sebenarnya. betul, untuk proses daur ulangnya, mudah untuk disortasi, Oke. untuk dipisahkan. Karena Dipisahkan ya. saat kita mendaur ulang ya, Mhm mhm. nggak boleh kita campur-campur gitu. Itu Oke. nanti nggak ada namanya plastik, gado-gado itu nggak ada Iya gitu. iya betul, udah Jadi diatur plastik pokoknya. itu ternyata harus yang murni sama jenisnya baru akan bisa didaur ulang yang bagus. Kalau enggak ya Oke. nggak akan jadi gitu plastik Baik, ya. siap Prof. Nah ini kalau misalnya di pasar tradisional nih, ini Mhm, kan juga kadang ada juga Prof pedagang yang menggunakan kertas koran atau plastik iya, bekas gitu ya mhm, untuk membungkus bahan makanan. iya, Nah itu sebenarnya aman nggak sih dan nggak bahaya tak iya, gitu? Ada nggak sih betul sebenarnya betul, resikonya iya. gitu? Kita harus bedakan produk pangannya itu ya. Hmm, Apakah produk pangannya itu masih ada kulitnya yang mm-mm, nanti saat mengkonsumsi itu harus dikupas ya. Nah, kalau itu mungkin tidak akan terlalu berbahaya itu ya. Mau hmm. bungkus kertas koran atau plastik itu masih nggak masalah. Karena masih ada yang Karena masih ada kulit alami yang oh nanti konsumen akan membuang iya bagian itu iya. ya. Tetapi kalau untuk produk-produk yang nanti kira-kira konsumen akan makan langsung ataupun kulitnya juga ikut dimakan ya. Nah, Mm-mm. itu akan ada resiko. Akan Oh. resiko misalkan karena di plastik, di kertas koran atau Mm-mm. plastik yang tadi saya ceritakan kan Mhm mhm mhm. kalau yang plastik non food grade ya, non food grade itu artinya kan tidak untuk pangan sebenarnya kan Iya gitu. iya Jadi betul. itu ada tambahan aditif yang tidak diizinkan untuk pangan ya. Mhm Bisa mhm. logam berat, bisa bisa komponen pewarna yang tidak diizinkan ya. Mhm mhm. Jadi itu, eee, nggak Bahaya kalau dimakan ada langsung ya? kemungkinan bahaya karena itu Mhm, ada resiko nanti bahan-bahan yang migrasi itu masih nempel di nempel. produk pangannya Nah gitu. iya itu kan bahaya Jadi ya. ya jadi harus dipilah-pilah. Kalau untuk Mmm. produk yang
masih dengan kulit utuh gitu ya, Utuh. dan nanti konsumen akan ngupas, itu masih oke ya. Tetapi Oke. kalau kira-kira nanti tidak ada proses pengupasan, itu bisa ada resiko Iya ya. ya, kalau langsung dimakan gitu ya Betul, Prof ya. betul, Iya ya. sih, betul. Nah, ini apakah bahan makanan atau pangan segar yang dibungkus dengan berbagai kemasan yang kurang terjamin keamanannya tadi, kalau misalnya sudah dimasak nih, kemudian pangan tersebut akan menjadi aman? Kira-kira bisa nggak Ya, kayak gitu? kalau dimasak ya, Mhm. kadang-kadang namanya bahan kimia kalau sudah ada dalam produk pangan, seandainya dimasak pun tidak akan menghilangkan ya, senyawanya masih tetap ada Masih gitu. ada jadi? Iya, Oh, kecuali itu kan yang memasak itu hanya membunuh mhm. mikroba ya. Tapi biasanya kalau sudah zat-zat kimia, zat racun kadang-kadang itu nggak rusak oleh panas, kadang-kadang tahan panas ya, banyak Mhm toksin mhm. racun itu ya. Jadi Iya. kalau bahan mikroba yang relatif biasanya kan mikroba yang patogen relatif tidak tahan panas ya, paling dengan suhu 100 sekian detik pun dia udah mati gitu. Mhm. Nah, itu udah aman, tetapi kalau cemaran kimia biasanya relatif cukup stabil ya. Jadi Oh. eh, tapi ya tadi tergantung resiko tadi ya. Jadi Heeh. kalau dari bahannya awalnya sudah dikupas segala macam kan artinya nggak ada resiko. Tapi Iya. kalau yang utuh-utuh kemudian hanya dicuci, tapi Mhm. mungkin masih ada resiko ya. Masih ada Ya, resikonya. Oke, ya. berarti kita lihat dulu juga ya, bentuknya seperti Betul, apa dan detail juga ya. jenis dari pangan Tidak segarnya bisa ya, Prof. di-generalisir sebenarnya gitu. Betul, setuju, Prof. Ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang pangan segar itu kan sangat banyak sekali kelompok Mm-mm. jenisnya ya, Prof ya. Ini ada serealia, ada Mm. sayuran, ada buah-buahan, Ya. ada daging unggas, ada daging ruminansia, ada telur, ikan, tahu dan juga tempe. Nah, bagaimana kemasan yang aman untuk semua pangan segar ini? Dan juga nih Prof, berapa lama pangan segar ini bisa disimpan baik itu di suhu ruangan maupun di dalam kulkas? Oke, baik. Kriteria untuk melihat kemasan pangan itu aman atau tidak Mhm. sebenarnya sudah tersedia di BPOM ya. Kemudian eh, plastik yang tadi kode-kode plastik nomor 1, nomor 2, 4, 5 ya itu relatif aman. 6 juga Aman, masih aman. oke. Yang tidak aman kan 3. 7 itu juga tidak semuanya berbahaya. 7 itu kan yang mungkin berbahaya kan hanya polikarbonat, itu pun Mhm. juga sebenarnya sama, PET pun juga sama seperti itu. Apa melamin ya, ada resiko itu. Resiko artinya bukan bahaya di sini tidak kemudian saya menyatakan ini jangan digunakan, tidak. Jadi bahaya di sini artinya dia mengandung senyawa-senyawa yang kalau bermigrasi ke produk pangan bisa ada beresiko terhadap kesehatan. Ya, Oke. artinya sebaya itu. Ada migrasi spesifik kalau di Badan POM itu mengaturnya seperti itu ya. Mhm. Itu jadi kalau kita gunakan kemasannya aman ya insya Allah akan aman produknya. Oke, iya. Nah, kemudian terkait dengan keawetan, Iya, seberapa lama berapa lama? sih produk pangan itu awet? Mungkin bisa saya sampaikan dulu ya. Sebenarnya dasar keawetan pangan itu yang berpengaruh itu cukup banyak faktornya ya. Yang pertama ya itu adalah kalau dari faktor intrinsik artinya faktor dari dalam produknya itu sendiri itu adalah faktor terkait dengan aktivitas air. Sebenarnya kalau aktivitas air itu orang berpikir kadar air beda sebenarnya. Oh, beda. Kadar air Oke. itu kan jumlah air gitu ya. Tetapi Mhm. kalau aktivitas air itu jumlah air bebasnya gitu. Oh, Jadi oke. Jumlah sama air kalau kita bebasnya. bandingkan antara produk madu kan encer cair gitu ya. Iya. Tapi dia bisa lebih awet dibandingkan margarin gitu ya. Nah, iya. Nah, kenapa? Karena kalau madu itu AW-nya rendah dia 0,6 gitu ya. Tapi Mhm. margarin AW-nya ternyata tinggi dia 0,8, 0,9 gitu. Jadi Oke. itu menyebabkan bahwasanya eh, si madu lebih awet meskipun kadarannya tinggi tapi lebih awet. Jadi sebenarnya Oh. AW itu AW rendah kan lebih awet ya. Nah, Mhm. tadi termasuk nanti kalau saat kita akan membahas berikutnya ya ke Oke. kasus-kasus khusus produknya ya. Tetapi Mhm. secara umum kita kaitan dulu ya. Mhm. Pertama AW, AW, oke. kemudian yang kedua adalah keasaman dari produk. Soalnya kalau produknya lebih asam, cenderung mikroba kan nggak bisa hidup ya. Mhm. Jadi pH-nya rendah, otomatis akan lebih awet biasanya ya. Oke. Kemudian yang
Yang ketiga ya, biasanya adalah ada tidak komponen alami antimikroba di produk pangan tersebut gitu ya. Kalau Mhm. ada biasanya akan lebih awet juga cenderungnya ya. Oke. Nah nah selain itu juga ada faktor eksternalnya, Mhm. suhu ya, suhu itu sangat berpengaruh Iya. keawetannya. Kalau kita sama-sama dikemas, plastik tapi yang suhu ruang dan suhu dingin ya Dingin. otomatis akan lebih, awet ya, Awet lebih dingin ya, suhu dingin gitu. dalam kulkas ya? Iya, apalagi di freezer ya. Jadi Iya, nanti keawetan itu sangat dipengaruhi juga oleh suhu ya. betul. Dan sebetulnya RH tadi, RH itu sangat berpengaruh juga karena kalau kelembaban ruangan, ya itu sangat berpengaruh pada keawetan produk pangan. Pada Mmm. produk yang segar, buah sayuran, kalau RH-nya terlalu rendah, dia akan nguap ya. Airnya mudah nguap, nanti buah sayurannya jadi cepat layu gitu. Oh, oke, Nah jadi itu nggak seger lagi ya? jadi nggak segar lagi, Iya. itu yang bikin masalah dari RH. Makanya itu hal-hal itu perlu dikendalikan. Mmm. Nah inilah sebenarnya fungsi kemasan itu. Fungsi kemasan itu bisa mencegah dari yang paling utama adalah itu, kehilangan air atau masuknya air dari lingkungan gitu. Karena pada Mmm. produk-produk pangan yang sebenarnya pengennya kering ya, seperti serealia, beras, biji-bijian ya, Biji-bijian, jagung, itu betul. kan relatif menyimpannya itu sudah kering kan. Iya. Nah, kalau dia kena lembab, dia akan cepat rusak karena nanti Iya. akan jadi jamuran, Jamuran, mengundang serangga, kutu. tumbuh, kutu. Jadi itu Iya, itu betul. itu, fungsi kemasan itu biasanya adalah untuk barier itu ya. Iya, Sebenarnya mencegah. ada faktor lainnya adalah kok gas oksigen ya, Mhm. itu juga berpengaruh juga di keawetan pangan ya. Oke. Jadi, itu juga bisa dicegah oleh kemasan ya, Mhm. untuk mencegah agar oksigen itu tidak merusak produk pangan ya. Kualitasnya tetap terjagalah Betul gitu ya, ya. Prof, ya? Dan Oke, ada baik. juga kalau untuk produk segar buah Mhm. sayuran itu Mhm adalah mhm. faktor etilen kan. Mhm. Etilen sebagai hormon kematangan yang Mhm alami dari mhm. buah sayuran, Iya iya. itu kadang-kadang bisa dihasilkan oleh asap mesin ya. Mesin Mesin, itu juga oke. mengeluarkan etilen ya Mhm gitu. mhm Jadi mhm. kita kalau ngelihat toko buah di sayuran itu sering berasa ini, sudah kepikiran nggak ya ngasih penyerap etilen gitu ya Mhm di mhm. lapak-lapak dagangannya gitu. Karena dia kepapar terus kan oleh asap-asap Iya, knalpot yang lewat heeh. itu. Jadi saya sering melihat, toko buah itu sering, wah membuang kerat-kerat buah yang Mmm. busuk gitu. Itu kan artinya mungkin selain Mhm. ya karena mungkin kurang laku atau gimana, tapi juga mungkin karena lebih cepat busuk ya karena itu paparan, Paparan polusi gitu ya? etilen dari Etilen? Oke. kendaraan bermotor gitu. Oke, Ya baik itu baik. juga bisa resiko situ ya. Oke, baik baik. Oke, jadi artinya kita kembali lagi Mhm. seberapa awet itu Berapa awet? tergantung dari karakter produknya tadi ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai, serealia, Mhm. itu mestinya awetnya bisa dalam hitungan bulan sampai tahun Mhm. ya, karena Iya dia udah kering ya. Biasanya kan iya. dikeringkan sampai kadar air itu bisa mencapai kalau tidak salah 10% maksimal 14% ya, untuk serealia itu ya. Sehingga nanti dengan AW dia sudah pasti di bawah, masih rankingnya tuh masih harus di bawah 0,6 mestinya gitu. Oke, Iya, iya iya. jadi semua mikroba nggak tumbuh ya, gitu. Iya iya. Jadi dilihat dari, Jadi ininya juga ya, jenisnya betul. juga ya? Nah, kalau sereal Oke, seperti itu dijaga tidak lembab, heeh. Yang penting tetap disimpan kering ya? ya dan Mhm. kemasannya dikedap melindungi dari serangan serangga ya, Mhm dari mhm. luar Mhm gitu ya, mhm. nggak bocor, nggak digigit serangga, itu bisa awet sampai bulanan, lebih dari 6 bulan lah, sampai mungkin lebih dari setahun bahkan gitu ya, kalau Mmm, dijaga dengan kondisi yang baik oke. gitu, iya. Iya iya. Karena sebenarnya kemasannya juga fungsinya untuk mencegah ini juga ya, serangan dari Mencegah serangga. produknya, rusak ya? Betul, gitu. Oke, Jadi baik. itulah, Mhm. baru untuk yang serealia. Kemudian kalau yang buah sayuran, nah Mhm. biasanya kan hitungannya dalam hari ya. Mhm. Jadi mungkin tergantung juga ya, kalau sayuran yang, eee, hijau ya, Mhm, atau fresh buah-buahan. bener. Mmm, Nah itu sayuran yang segar hijau-hijauan itu biasanya kan dalam hitungan paling 3 hari udah rusak kalau di iya, suhu ruang ya. betul. Nah kalau di kulkas mungkin bisa sampai seminggu.
gitu. Iya. Ya. Mm-mm. Nah, gimana cara ngemasnya? Mungkin cukup dengan LDPE saja, ya. Mm. Kalau Plastik ya di itu LDPE. plastik. Oke. Tapi sebaiknya plastiknya bukan plastik LDPE yang kemudian diikat kencang. Atau kalau Oh. seandainya diikat kencang, itu harus diberikan lubang-lubang kecil. Oh, biar bisa tetap bernafas ya. Betul. Oke. Kita harus ingat bahwasanya kalau kita nyimpan buah sayuran yang Mm-mm. segar, mereka itu masih hidup ya, I see. masih bernafas, masih melakukan proses metabolisme itu yang. Oke. Jadi kalau kita pakai karung yang rapet, justru makan cepat Oke. rusak gitu. Akan cepat busuk Betul, mungkin ya. ya. Oke, Nah, baik, itu baik, mungkin baik. juga semoga nanti industri kemasan di Indonesia itu nanti Memperhatikan itu juga. menyediakan kebutuhan ini untuk petani untuk ini kan apa pengawetan buah sayuran. Iya, dan memberikan edukasi Ya, juga ya. mereka harus menyediakan kantong plastik yang ada namanya itu perforasi, mikroperforasi. Jadi ada Mikroperforasi. lubang kecil-kecil kalau dilihat dengan mata kini nggak kelihatan gitu. Tapi Tapi sebenarnya kalau ada dengan ya. mikroskop ada lubangnya gitu. Oke, Itu baik. saya di Jepang kebetulan mengamati sendiri dengan Oh, mikroskop oke. sendiri gitu. Sudah Oh sampai ke sana ternyata, kalau luar negeri ya, iya saya dulu pernah Prof? belajar di lab Oke. kemasan Jepang sana ya. Itu Wah. di Jepang ada jualan plastik bisa dibeli di toko kayak Hmm. Indomaret gitu ya. Untuk Hmm. khusus buah sayuran tuh ternyata ada lubang-lubang mikronya gitu. Jadi Oke. Dan itu ada fungsinya ya semuanya. namanya respirasi kan mengeluarkan CO2 dan uap air kan, Mm-mm. selang panas juga. Ya. Nah kalau nggak ada lubang-lubang kecil itu ngumpul semua, jadi nanti panas yang ngumpul, uap air yang ngumpul. Mm-mm. Jadi buah sayurannya malah makin rusak gitu, cepat Oke. rusak kalau terlalu Baik. kedap gitu. Oke, Jadi itu baik. penting sekali untuk diperhatikan, Oke. memilih kemasan segar ya. Mm-mm. Nah berikutnya terakhir untuk yang Oke. daging ya. Mm-mm. Daging ini belum juga tadi ya tahu tempe ya. Loh. Ya daging. Ini aja di rangkum aja. Oke. Ah. Nah utamanya yang jelas untuk daging dan yang lain-lain itu juga yang penting bisa melindungi dari faktor kerusakan dari luar ya. Yang penting Mm-mm. setiap produk itu akan memiliki musuhnya masing-masing ya. Mm-mm. Nah nanti kemasan yang dipilih itu harus melindungi dari musuhnya tersebut gitu ya. Jadi misalkan kalau kita ingin lihat daging, dia musuhnya oksigen ya. Oke. Kalau ada oksigen masuk, dia ada oksidasi, kemudian bisa ada Cepat busuk. cepat juga nanti istilahnya itu mikrobanya tumbuh gitu ya. Iya. Nah, itu juga meskipun juga kalau oksigen itu kadang-kadang uniknya ada oksigen juga bagus bagi daging. Oh, oke. Ada namanya oksimioglobin, warnanya merah cerah gitu. Hmm. Tapi kalau ada oksigen itu ada impact buruknya bisa oksidasi lemak di situ. Oke. Jadi itu juga kurang bagus jadinya. Sehingga makanya kalau di kemasan daging kita kenal biasanya dengan modified atmosphere packaging, kemasan yang komposisi udara di dalamnya itu dimodifikasi gitu. Oke. Jadi isi kemasannya itu bukan udara normal tetapi diganti dengan CO2 ya yang tinggi ya. Oke. Dan nitrogen tanpa oksigen di situ. Ternyata dengan CO dan globin itu juga membentuk karboksimioglobin ya. Karboksimioglobin itu juga warnanya merah cerah, mirip dengan oksimioglobin, Oke. tapi tidak ada resiko ketengikan ya. Oke. Oke, dan itu plastiknya boleh plastik yang vakum itu. Plastik vakum biasanya multilayer ya dari poliamid dan LDPE ya. Kalau Oke, LDPE baik. saja nggak cukup, pasti itu oksigennya masuk gitu. Ya. Oke, baik. Dan untuk Oke. tahu tempe juga sama seperti itu Ya ya? sama seperti itu. Musuhnya Oke, apa sih baik. tahu tempe ini gitu. Jadi Oke. itu biasanya dengan Baik. LDPE biasa udah cukup ya. Dan kombinasi LDPE. suhu dingin ya. Kalau tempe sih suhu ruang karena suhu dingin juga akan juga Lebih bagus memperpanjang. kayaknya ya, Betul lebih ya. tahan lama. Asal Oke. udah jadi tempe ya. Iya. Kalau belum jadi tempe masuk suhu dingin nggak tumbuh hifanya nanti khawatirnya ya. Oh, Fermentasinya oke. gagal ya. Oke, baik Prof. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Prof. Nah, ini setelah pangan segar dibungkus dengan aman, apakah artinya itu akan tetap aman hingga dikonsumsi oleh masyarakat atau sobat pangan? Atau sebenarnya masih ada hal lain yang perlu dipertimbangkan? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keamanan maupun juga keawetan pangan itu banyak ternyata ya. Iya, Jadi selain betul. kemasannya itu ternyata juga ada faktor eksternal, suhu. Jadi selain dikemas,
sebaiknya juga suhu disimpan yang dingin. Mhm. Itu akan cenderung lebih awet. Nah, tapi untuk kasus buah Indonesia kan buah tropikal ya. Iya. Itu dia tidak tahan pada suhu yang terlalu dingin. Biasanya yang disebut dengan namanya buah-buah tropis ya, itu biasanya kalau dengan disimpan suhu dingin dia justru akan rusak, yang kita sebut dengan chilling injury. Oke. Jadi luka atau rusak ya pada suhu pendinginan ya. Pada suhu pendinginan itu dia akan rusak karena dia metabolisnya nggak tahan gitu ya. Jadi metabolismenya rancu gitu ya. Contohnya kalau pisang ya ditaruh di kulkas, kulitnya jadi hitam ya. Oke, iya, lebih Kemudian cepat busuk jadi malah kulitnya ya. busuk kan. Jadi harus dilihat Alpukat juga. juga. Jadi itu suhunya berapa? Ternyata pisang tuh minimum ya atau kita sebut suhu dinginnya itu adalah 10 gitu. Kalau kurang dari 10 dia malah justru akan cenderung cepat rusak Iya, gitu. betul. Jadi itu. Makanya Jadi kalau harus pisang diperhatikan. iya harus diperhatikan juga jenisnya. Jadi ada Iya, yang memang lebih tahan lama kalau di betul, kulkas, ada betul. juga yang lebih bagus di suhu Betul ruangan sekali gitu ya, ya, Pak. ya. Jadi Oke, baik. contoh kalau untuk anggur ya, itu Mm-mm. simpan di kulkas bagus kan, Oh awet iya, sampai betul. per bulan, mungkin sebulan kita beli anggur ternyata masih bagus Masih juga. enak Ya, ya. Oke. jadi itu. Baik, Prof. Jadi kita juga harus lebih jeli lagi ya Ya, untuk memilah dan ya, juga melihat jenis dari betul. pangan segara itu Dan sendiri. tadi Oke, satu lagi baik. ya, Ya, mungkin untuk tadi menjawab seberapa banyak kita bisa masih mengkonsumsi itu dilihat dari ciri-cirinya ya. oke. Kalau produk pangannya masih oke ya secara visual, dari sensori itu juga masih tidak Baunya, ada menyimpang ya, ya. baunya masih normal, tidak menyimpang, artinya masih aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau udah ada ciri-ciri kerusakan, misalkan ada Baunya ciri-ciri nggak enak, pertumbuhan kapang, jamur. jamur ya, kemudian ada baunya nggak enak, Iya, menyimpang ya, iya. ada timbul bercak-bercak hitam misalnya ya. Nah, itu mungkin harus dihindari. Dibuang Kalau ya. ya seperti kalau kita lihat ada umbinya jadi bongkrek istilahnya ya, busuk di dalam itu. Nah, itu Jangan dikonsumsi jangan ya. konsumsi, kan kalau konsumsi juga nggak enak itu, Iya, getir, iya, pahit iya. gitu. Iya. Jadi nggak ada Dan fungsinya udah ya. takutnya juga mungkin kalau dari fungsi masih ada, tapi ya ada resiko itu, khawatirnya malah ada toksin yang udah terbentuk dan lain-lain ya. Betul. Gitu. Jadi malah nggak bermanfaat nanti ya Betul, buat ya. tubuh. Baik, Prof, terima kasih banyak Sama-sama. untuk Profesor Dr. Nugraha Edi Suyatma, STP, DEA, yang telah memberikan informasi tentang tips mengemas pangan segar yang aman. Nah, ini perbincangan yang cukup menarik dan saya dapat sekali banyak ilmu. Terima kasih banyak, Prof. Dan ini mempunyai isi pembahasan yang banyak sekali. Nilai edukasi untuk kita semua ya, dan untuk Sobat Pangan juga pastinya. Nah, baik Sobat Pangan, jangan lupa ya untuk selalu ikuti YouTube channel Badan Pangan Nasional dengan subscribe, like, dan juga share untuk mendapatkan pembahasan menarik di setiap episodenya. Saya Isabella Fauzi, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. B2SA, ingat ya, beragam, bergizi, seimbang, dan aman, habiskan. Keamanan pangan, tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak aman, bukan pangan. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman, habiskan. Dadah, terima kasih.